Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang soal penalaran analitis. Soal ini termasuk soal tersulit dalam TIU CPNS. Kenapa saya bilang tersulit? Karena soalnya panjang, butuh waktu lama untuk membaca dan memahaminya. Terus kita juga butuh logika untuk menganalisisnya. Pokoknya soal ini bikin pusing 7 keliling deh. Tapi teman-teman tenang saja. Di sini kita akan bahas tentang tips dan trik untuk menyelesaikan soal-soal penalaran analitis ini. Ayo langsung saja kita cek. Tips dan trik dalam mengerjakan soal penalaran analitis itu, yang pertama kita harus baca dan pahami soalnya dengan cepat. Kemudian kita cari kata kuncinya terlebih dahulu. Selanjutnya, permudah dengan membuat ilustrasi gambar atau tabel. Dan yang keempat itu, untuk soal yang terlalu panjang sebaiknya tinggalkan dulu dan kerjakan soal lain terlebih dahulu. Biasanya untuk soal penalaran analitis ini ada sekitar 3 atau 4 soal. Jadi kalau memang terlalu panjang sebaiknya bisa teman-teman kerjakan di akhir. Contoh model penalaran analitis. Yang pertama itu adalah urutan, model urutan. Itu seperti skor, peringkat, pemenang, siapa yang tercepat, terpandai, termahir, prioritas, pengerjaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah penempatan posisi dengan syarat dan kondisi tertentu. Contohnya seperti posisi duduk, objek, dan ruangan yang tepat. Kemudian posisi wilayah dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah jadwal suatu kegiatan. Dan yang keempat itu pemilihan atau penunjukan objek atau calon berdasarkan syarat atau kondisi tertentu seperti penugasan suatu pekerjaan, calon peserta lomba, dan yang lain-lain. 6 siswa yaitu Ani, Budi, Cynthia, Dodi, Elma, dan Fahri mengikuti les bahasa Korea. Mereka kursus sekali seminggu dengan ketentuan tidak ada yang les pada hari Jumat dan Minggu. Cynthia tidak bisa les pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Hanya Budi dan Fahri yang les pada hari yang sama. Elma les pada hari Senin. Dari ketentuan di atas, Cynthia les pada hari apa? Nah, kalau seperti ini, yang pertama itu seperti tips tadi kita bikinkan ilustrasinya terlebih dahulu. Ilustrasinya itu berupa tabel karena di sini ada orangnya dan juga ada hari dia les. Jadi tabelnya kita bikin tidak ada yang les pada hari Jumat dan Minggu. Berarti tabel untuk Jumat dan Minggu tidak usah kita bikinkan. Nah ini dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Kemudian si Ani kita misalkan dengan A, Budi B, Cynthia C, Dodi D, si Elma itu E, dan si Fahri itu dengan F. Nah kita lihat lagi ketentuannya. Yaitu yang pertama itu Cynthia tidak bisa les pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Jadi si Cynthia ini tidak bisa di hari Selasa, di hari Rabu, dan di hari Sabtu. Nah lalu hanya Budi dan Fahri yang les pada hari yang sama. Jadi si Budi dan si Fahri ini, Budi dan Fahri itu les pada hari yang sama. Misalnya si Budi di hari Senin, maka si Fahri juga di hari Senin. Kalau si Budi dari Selasa, si Fahri juga di hari Selasa. Kemudian yang terakhir itu Elma les pada hari Senin. Nah, si Elma ini les di hari Senin. Elma les di hari Senin. Yang hari Senin ya. Nah, sekarang kan kita lihat ketentuannya tidak ada si Elma dan si Cynthia ini tidak di hari yang sama, tidak ada di hari yang sama, hanya si Budi dan si Fahri yang les di hari yang sama. Berarti otomatis kalau si Cynthia itu Selasa, Rabu, dan Kamis Selasa, Rabu, dan Sabtu dia tidak bisa. Kalau hari Senin sudah diisi oleh si Elma, berarti yang si Cynthia ini sudah pasti di hari Kamis dia les. Maka opsinya ada di jawaban yang D. Yaitu dari ketentuan di atas Cynthia les pada hari apa? Maka dia les pada hari Kamis. Nah, bisa dimengertikan teman-teman, kita tidak perlu menghabiskan waktu yang lama kalau sudah dibikin tabel. Jika Fahri les pada hari Sabtu, manakah dari pernyataan berikut yang salah? Nah, kita bikin dulu di sini.
si Fahri itu les di hari Sabtu. Fahri les di hari Sabtu. Kita lihat lagi ketentuannya. Itu hanya Budi dan Fahri yang les pada hari yang sama. Berarti otomatis si Budi ini juga les di hari Sabtu. Kita baca lagi opsinya. Untuk yang A, Elma les pada hari Senin. Nah, itu benar, Elma les pada hari Senin. Kemudian yang B, Budi les pada hari Rabu. Itu sudah pasti salah karena Budi ini les di hari Sabtu. Itu sama dengan si Fahri. Kemudian yang C, Dodi les pada hari Selasa atau Rabu. Nah, ini juga bisa jadi benar karena si Dodi ini bisa jadi di hari Selasa dan bisa jadi juga di hari Rabu. Kemudian yang D, Ani les pada hari Selasa atau Rabu. Ini juga bisa jadi benar. Kemudian yang E, Cynthia les pada hari Kamis. Itu sudah pasti juga benar. Itu sudah kita dapatkan di soal yang pertama. Maka pernyataan yang salah itu adalah Budi les pada hari Rabu. Terdapat di opsi yang B. Karena si Budi ini les di hari Sabtu, itu sama dengan si Fahri. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika Budi les pada hari Selasa, Didi les pada hari Sabtu, siapakah yang les pada hari Rabu? Nah, tadi kan sudah ada kita dapatkan kalau si Cynthia itu les di hari Kamis, kalau si Elsa tuh di hari Senin. Kemudian si Elma maksudnya di hari Senin. Kemudian Budi dan Fahri les pada hari yang sama. Kalau di soal sebelumnya kan disebutkan di hari Sabtu. Tetapi kalau di soal yang ini kita bisa memakai dari Rabu, bisa jadi dari Selasa. Dan sekarang kita lihat soalnya lagi. Budi les pada hari Selasa. Nah, di sini disebutkan kalau Budi itu les di hari Selasa. Berarti si Budi les di hari Selasa. Budi les di hari Selasa, maka otomatis si Fahri ini juga di hari Selasa. Karena hari Budi dan si Fahri ini di sini disebutkan Budi dan Fahri itu les pada hari yang sama. Nah, kemudian si Didi les pada hari Sabtu. Didi les pada hari Sabtu. Nah, Didi di sini. Berarti hari Senin sudah ada si Elma, hari Selasa ada si Budi dan si Fahri, hari Rabu belum ada, hari Kamis ada si Cynthia, dan di hari Sabtu ada si Didi. Berarti yang ditanya yang les pada hari Rabu otomatis si Ani. Maka jawabannya ada di opsi yang A. Pada suatu rapat yang dihadiri oleh 8 orang pegawai, yaitu Binu, Anita, Bima, Cici, Doni, Elsa, Elia, dan Randi. Mereka duduk mengelilingi satu meja bundar. Doni duduk berseberangan dengan Binu. Elsa duduk di antara Randi dan Bima. Cici dan Bima duduk tepat berhadapan. Randi duduk 2 kursi terpisah dari Binu. Yang ditanyakan, pernyataan di bawah ini yang benar adalah... Nah, kalau untuk soal yang seperti ini, yang pertama sekali kita bikinkan itu adalah ilustrasinya. Yang mana kalau di soal pertama tadi ilustrasinya berupa tabel, kalau yang di sini kita bisa menggunakan sebuah gambar meja atau berupa meja bundar, berarti berupa lingkaran ya. Lalu di sana ada 8 orang yang duduk. Kita bikinkan ada 8 titik. Yaitu ada siapa? Ada si Binu, si Anita, si Bima. Lalu kita lihat opsi ketentuannya. Doni duduk berseberangan dengan Binu. Doni berseberangan dengan Binu. Karena ini berseberangan, kita lihat yang pasti dulu. Elsa duduk di antara Randi dan Bima. Elsa, berarti Elsa kita misalkan Elsanya di sini. Kita misalkan si Elsa di sini. Elsa ini kita lambangkan dengan ES saja ya. Duduk di antara Randi dan Bima. Berarti di sini ada si Randi dan di sini ada si Bima, Bima BM. Lalu Cici dan Bima duduk tepat berhadapan. Bima di sini berarti kalau mereka berhadapan di sini si Cici. Randi duduk 2 kursi terpisah dari Binu. Randi ini duduk 2 kursi terpisah dari si Binu. Kalau sini Randi berarti 2 kursi terpisahnya itu ada di 1, 2. Berarti di sini. Sini si Binu. BN ya. Lalu
Doni duduk berseberangan dengan Binu. Binu di sini berarti si Doni di sini. Sini si Doni. Nah, yang tersisa di sini siapa? Berarti si Elia dan si Anita. Bisa jadi si Elianya di sini, bisa jadi Anita di sini, atau bisa jadi si Anita di sini, bisa jadi si Elia yang di sini. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, nah yang pertama kita lihat opsinya. Anita duduk di antara Doni dan Randi. Anita duduk di antara Doni dan Randi. Doni di sini, Randi di sini. Berarti sudah pasti bukan. Soalnya Anita kalau nggak di sini, kalau nggak di sini. Berarti opsi yang A ini sudah pasti salah. Lalu kita lihat lagi opsi yang B-nya, yaitu Elia duduk dipisahkan dari kursi. Elia duduk dipisahkan 2 kursi dengan Randi. Elia di sini, Randi di sini. Kalau Elia di sini bisa jadi 2 kursi. Nah, ini berarti bisa jadi ya. Kita lihat dulu opsi yang lainnya. Yang C, Elia dan Anita duduk tepat berseberangan. Elia dan Anita. Kalau Elia di sini, Anita bukan. Berarti ini salah. Kalau Elia di sini, berarti Anita di sini, atau enggak Elia di sini, Anitanya yang di sini. Berarti mereka duduk berdampingan. Berarti yang ini salah. Berarti opsi yang C juga salah. Kita lihat lagi opsi yang D. Opsi yang D-nya yaitu Randi duduk di seberang Cici. Randi duduk di seberang Cici. Ini juga salah. Sedangkan Randi ini duduk di seberang, kalau bukan Anita, kalau bukan berarti si Elia. Berarti ini juga salah. Kita lihat lagi yang E. Itu Elsa duduk berhadapan dengan Binu. Elsa berhadapan dengan Binu. Nah, Binu di sini, si Elsa di sini. Berarti si Elsa di sini, si Binu di sini. Kalau berhadapan di sini berarti itu juga salah. Maka jawaban yang benarnya itu adalah B, itu Elia duduk berhadapan 2 kursi dengan Randi. Maksudnya Elia duduk dipisahkan 2 kursi dengan Randi. Berarti kita bikin di sini si Elia, EL. Kemudian yang di sini si Anita. Nah, ini baru benar 2 kursi. Berarti jawaban yang benar, pernyataan yang benar itu adalah Elia duduk dipisahkan 2 kursi dengan Randi. Ada di opsi yang B ini. Kita lihat soal berikutnya. Bila Elsa dipisahkan oleh 2 kursi dengan Anita, pernyataan di bawah ini yang benar adalah, nah, ilustrasinya tetap sama dengan yang tadi ya. Itu si Elsa dipisahkan 2 kursi dengan si Anita. Udah benar, berarti dipisahkan oleh si Binu dan si Bima. Maka pernyataan yang benar adalah Elsa dan Elia dipisahkan oleh 2 kursi. Sini Elsa dan di sini si Elia. Berarti bukan 2 kursi, mereka berseberangan. Berarti opsi yang A ini sudah pasti salah. Kita lihat opsi yang B-nya. Elsa dan Binu duduk berseberangan. Si Elsa di sini dan si Binu di sini. Mereka tidak berseberangan, mereka terpisah oleh si Bima. Berarti ini juga salah. Kita lihat lagi opsi yang C-nya, yaitu Anita dan Randy duduk berhadapan. Si Anita dan Randy duduk berhadapan. Nah, ini berarti benar. Berarti jawabannya adalah yang C. Teman-teman tidak usah lagi lihat yang D dan E, karena kita sudah mendapatkan jawaban yang benar, itu si Anita itu berhadapan dengan si Randy. Kalau teman-teman mau lihat juga yang D, kita lihat ya. Bima duduk di sebelah Doni. Si Bima duduk di sebelah Doni. Salah. Bima itu terpisah 2 kursi dari si Doni. Berarti ini salah juga. Kemudian yang E, Elia duduk di sebelah si Randy. Elia di sini, si Randy di sini, sudah pasti jauh, sudah pasti salah juga. Maka jawaban yang tepatnya itu adalah Anita dan Randy duduk berhadapan. Itu ada di opsi yang C. Soal selanjutnya, beberapa kemungkinan di bawah ini yang tidak benar adalah kalau pernyataannya sudah sama juga dengan soal yang sebelumnya. Jadi kita lihat ya opsi yang A dulu. Cici duduk di antara Elia dan Doni. Cici duduk di antara Elia dan Doni. Si Cici di sini, Elia di sini, Doni di sini. Berarti ini benar. Berarti jawaban yang A ini benar. Yang ditanyakan di sini kan yang tidak benar. Maka yang A itu benar.
Kemudian kita lihat opsi yang B-nya. Bima dan Anita dipisahkan oleh Binu. Si Bima dan si Anita terpisah oleh si Binu. Berarti ini juga benar. Yang B ini juga benar. Kemudian kita lihat yang C. Kalau yang C ini, Elsa duduk di antara Randi dan Bima. Elsa duduk di antara Randi dan Bima. Ini juga benar ya. Di sini si Randi, sini si Bima, dan di sini ada si Elsa. Maka jawaban yang C ini juga benar. Kita lihat lagi yang D. Cici dipisahkan 2 kursi dengan Binu. Cici dengan si Binu. Si Cici di sini dan si Binu di sini. Berarti terpisah oleh si Anita dan si Elia. Berarti yang D ini juga benar. Kita lihat yang E. Anita duduk di antara Doni dan Randi. Si Anita ini duduk di antara Doni dan Randi. Sedangkan Doni dan Randi, dia adalah bersampingan. Maka si Anita ini duduk di antara si Elia dan si Binu. Maka jawaban yang tidak benarnya itu adalah terdapat di opsi yang E. Intinya itu kalau kita sudah benar menggambarkan ilustrasinya itu, pasti jawaban kita untuk soal berikutnya pasti juga akan benar. Tetapi kalau ilustrasinya yang pertama sudah salah, maka jawaban yang untuk selanjutnya juga bisa salah. Jadi teman harus hati-hati. Dalam pertandingan catur, Rino selalu kalah melawan Sony. Tapi dalam pertandingan lainnya, ia selalu menang melawan Sony. Tommy selalu kalah dalam pertandingan lari melawan Sony. Tetapi dalam pertandingan catur, ia akan kalah bila bertanding melawan Rino. Uco adalah pemain catur terbaik, tapi dalam pertandingan lari, ia kalah dari Sony. Dalam pertandingan lari, Vicky lebih baik daripada Rino. Sedangkan dalam pertandingan catur, ia menempati urutan tepat di bawah Uco. Pertanyaannya, siapakah yang terbaik dalam pertandingan lari? Nah, kalau soalnya seperti ini, hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengelompokkannya dulu. Yang pertama kita bikin yang catur, lalu kita bikin juga pertandingan yang lari. Lalu kita lihat lagi di soalnya. Dalam pertandingan catur, Rino selalu kalah melawan Sony. Tetapi dalam pertandingan lainnya, berarti Rino ini selalu kalah melawan Sony. Nah, ini sama kita bikin tanda besar atau tanda kecil. Teman-teman harus pilih salah satu, mau bikin tanda besar aja atau mau bikin tanda kecil aja. Maksudnya tanda besar, tanda kecil itu kalau menang berarti kita bikin dia besar dari, tapi kalau kalah kita bikin dia kecil dari. Sekarang kita lihat Rino selalu kalah melawan Sony. Berarti kalau di sini saya mau pilih yang tanda besar aja. Berarti kita bikin si Sony ini yang menang dari si Rino di pertandingan catur. Berarti Sony S besar dari R. Nah, lalu tapi dalam pertandingan lainnya ia selalu menang melawan Sony. Nah, ia di sini berarti si Rino. Berarti kalau di lari ini si Rino yang menang dari si Sony. Rino besar dari Sony. Tommy selalu menang dalam pertandingan lari melawan Sony. Si Tommy, nah berarti si Tommy kalau di lari Tommy besar dari si Sony. Tetapi dalam pertandingan catur, ia akan kalah bila bertanding dengan Rino. Berarti si Tony ini kalah dengan si Rino. Kalau di pertandingan catur, berarti si Rino ini besar dari si Tommy. Kalau di catur. Lalu, Uco adalah pemain catur terbaik. Uco, ada satu lagi si Uco, kita bikin Uco itu yang paling besar karena dia yang terbaik, paling besar berarti si Uco ini. Dan dalam pertandingan lari ia kalah dari Sony. Nah, kalau dari Sony berarti menang si Sony dari si Uco, berarti di sini Sony besar dari si Uco. Lalu dalam pertandingan lari Vicky lebih baik daripada Rino. Di lari ada lagi si Vicky. Vicky lebih baik daripada Rino. Berarti Vicky itu besar daripada si R. Lalu, sedangkan dalam pertandingan catur, ia menempati urutan tepat di bawah Uco. Berarti setelah si Uco ini, ada si Vicky. Nah, kalau sudah begini, bisa kita urutkan mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Di sini kan
Yang paling baik itu si Uco, berarti si Uco ini lebih besar dari si Vicky. Lalu di sini kita lihat si S besar dari si R besar dari si T. Lalu bisa berarti setelah itu si S besar dari R dan besar dari si T. Kalau yang di kolom ini berarti si Vicky besar dari si R, si S besar dari si Uco, si Tommy besar dari si R besar dari S. Berarti di sini tuh T juga besar dari S ya. Maka di sini urutannya adalah V besar dari R, besar dari T, besar dari S, dan besar dari U. Kita dapatkanlah hasilnya seperti itu. Jadi yang ditanya di sini, siapakah yang terbaik dalam pertandingan lari? Dalam pertandingan lari berarti tuh otomatis yang terbaik itu adalah si V, berarti si Vicky. Jawabannya ada di opsi yang E. Urutan pertandingan catur, ranking pemain terbaik yang manakah yang paling tepat dari urutan di bawah? Nah, kalau untuk yang catur, kita juga sudah dapatkan tadi, di mana urutannya itu adalah si U besar dari V, besar dari S, besar dari R, dan besar dari T. Itu jawabannya ada di opsi yang si Ucok, si Vicky, si Sony, kemudian si Riko dan si Tommy itu ada di opsi yang C. Maka kita dapatkan urutan pemain terbaiknya itu adalah di opsi yang C. Untuk cabang olahraga lari, ranking pemain terbaik yang manakah yang paling tepat dari urutan di bawah? Nah, tadi kan sudah kita dapatkan yang mana urutannya itu adalah si Vicky besar dari si R, besar dari T, besar dari S, dan besar dari U. Itu terdapat di opsi yang E. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan soal di video kali ini. Kepada teman-teman, jika ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan jika ada saran untuk perbaikan video ke depannya, juga boleh diselipkan di kolom komentar. Nah, kepada teman-teman jangan lupa untuk